Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar teman-teman semuanya? Jumpa lagi bersama saya, Dr. Zulfia Oktanida Syarif, spesialis kedokteran jiwa, biasa dipanggil Dr. Vivi Syarif, dalam rangkaian kegiatan Hype Talk Instagram Live Series. Malam hari ini, Hype Talk akan membahas topik yang seru, ya. Kita akan lagi-lagi membahas topik seputar mental health atau kesehatan mental. Nah, thank you buat teman-teman semuanya yang udah pada join, menyempatkan untuk hadir. Malam hari ini saya akan ngajak seseorang, ya, senior saya, dokter kece banget deh, ya. Karena kita mau ngomongin tentang psikosomatik. Jadi kalau nggak ngajak dokter yang satu ini kayaknya nggak afdol banget gitu ya. Malam hari ini saya akan ngajak dokter Andri, SPKJ FAPM, untuk berdiskusi tentang psikosomatik. Kita mau ngebahas tentang tipe kepribadian orang dengan psikosomatik. Wah, kayak gimana tuh? Nah, itu dia. Selamat malam, dokter Andri. Selamat malam, dokter Vivi. Halo. Panggilannya Visya ya? Boleh. Gimana dong? Jangan panggil dokter dong, panggil Mas Andri aja. Apa? Mas Andri aja ya. Kita nyantai ya malam hari ini ya. Ya. Hujan nggak di sana? Hujan nggak? Enggak sih, tadi aja pulang Ya? praktek kayaknya baru udah mulai enggak sih kayaknya. Tadi sih. Pagi ini sih lagi enggak nih, saya lagi udah santai. Udah stabil. Udah santai ya. Ya, dari tadi tuh soalnya seharian tuh hujan gitu. Kayaknya berasanya suasananya gimana gitu ya. Suasana hujan. Males sebenarnya kalau misalnya pengen cepet-cepet pulang. Sambil tadi saya jalan pulang aja saya jadi bikin podcast tentang bahwa pulang itu mengistirahatkan jiwa. Jadi kayaknya dokter Andri tuh ini banget ya. Produktif banget nih ya teman-teman ya. Kalau kita lihat tuh aktif di YouTube, di Instagram, terus udah gitu sempet-sempetnya gitu udah prakteknya ramai banget kayaknya ya. Selalu full book ya. Mas Andri ya. Kalau misalnya pasien sih memang selalu ada, tapi kan memang pasiennya dibatasin juga. Jadi memang sehari tidak lebih dari 21 gitu. Jadi saya pakai kategorinya 21 tuh 15 pasien jalan, 6 pasien online gitu. Tapi kadang-kadang kan nggak selalu penuh ya, yang pesen online tuh juga belum tentu memenuhi kewajiban datang online gitu. Datang online aja nggak belum tentu datang tuh ya. Padahal udah janji-janji tuh, tapi belum tentu. Nah, jadi makanya saya kalau misalnya jarang live kan, saya ini sebenarnya jarang IG live. Jarang ya. Kalau nggak diminta sama teman-teman yang memang udah kenal banget, saya memang nggak terlalu kepengen live sendiri gitu. Saya agak atau membuat live. Kalau dulu memang sempet tuh waktu zamannya waktu kita masih pandemi awal ya, sekitaran April, Mei, bahkan live YouTube dan segala macam gitu. Kalau sekarang kayaknya mendingan pulang ya, duduk-duduk, santai-santai gitu. Santai-santai. Besok kan pagi udah begitu lagi gitu ya, jadi ya. Aktivitas lagi ya. Benar-benar ya, kadang-kadang berasa juga ya, maksudnya capek, pengen yang relax, pengen chill gitu ya. Dan ya kita juga perlu ya, karena psikiater juga manusia ya. Butuh malah tuh. Saya kira itu perlu sekali karena kalau kita melihat psikiater itu kan dia punya kemungkinan rentan mengalami masalah kejiwaan itu lebih besar bahkan ya daripada dokter lain ya. Karena kita tahu bahwa ketika kita berhadapan dengan kondisi pasien yang mungkin nggak semuanya sama gitu ya. Kalau misalnya saya aja yang sudah fokusnya di bidang psikosomatik, mungkin 2/3 pasien saya psikosomatik. Tapi lebih daripada itu kan kadang-kadang juga ada pasien yang mungkin kayak depresi berat gitu ya. Itu kan lebih dominan membuat kita tuh, apalagi kalau dengan gangguan kepribadian tertentu, itu kan lebih sangat sulit gitu ya untuk kita cover gitu. Nah kalau setiap hari dapat, misalnya kayak dokter Vivi misalnya, setiap hari ketemu sama pasien yang perlu psikoterapi dan lama gitu, itu kan akan sangat dominan ya, menguras tenaga gitu ya. Benar. Mental kita gitu. Betul banget. Jadi kita termasuk rentan ya sebenarnya ya, Mas Andri. Iya.
Banget Makanya ya, saya sangat karena ketat. energi tuh terserap gitu ya, energi kayak terserap banget. Apalagi pasien-pasien yang memang butuh psikoterapi atau ada personality disorder gitu, itu cukup menguras energi kayaknya ya, berasa banget. Betul, karena menurut saya kalau kita kan nggak cuma mendengarkan saja ya, tetapi mendengarkan dengan aktif gitu ya. Namanya juga wawancara psikiatrik gitu. Jadi perlu benar-benar kemampuan analitik yang baik gitu ya. Nggak cuma sekedar kayak saya walaupun latar belakang pasiennya mungkin rata-rata keluhannya mirip gitu ya, tapi kan orang itu beda-beda. Makanya kan kita bicarakan tentang kepribadian orang tuh bisa beda-beda ya setiap orang. Satu orang dengan yang lainnya tuh bisa bisa saling berbeda dalam bagaimana menangani keadaannya sendiri gitu ya. Gitu. Everybody is unique ya. Jadi tiap tiap orang, tiap individu punya ceritanya dan punya background sendiri gitu ya. Oke, jadi kita sekarang mau santai-santai aja ya ngobrolnya ya. Yaudah, berarti Mas Andri panggil aku nama aja, aku manggil Mas ya. Kalau yang nyimak, kalau udah biasa manggil Dokter Andri, panggilnya Dokter Andri, jangan ikutan manggil Mas. Oke, oke. Ini berarti kan banyak kan pasiennya psikosomatik ya, Mas Andri yang datang ke praktek ya. Paling banyak tuh keluhan 2/3 ya. Paling banyak keluhan fisiknya apa nih? Keluhan fisik kan yang lambung. Kebanyakan ya, lambung. GERD ya, gitu ya. Jadi ya GERD, anxiety, dispepsia fungsional ya, kemudian juga banyak ada juga beberapa kondisi tertentu seperti globus hystericus ya yang merasa seperti ada ngeganjel di leher. IBS ya, irritable bowel syndrome itu juga banyak terjadi. Ya, kembung lah keluhan utamanya dengan konteks di mana dia udah kemana-mana, udah ke psikiater, ke dokter gastro gitu penyakit ya. dalam biasanya, Tapi penyakit dalam ya biasanya, tapi nggak pernah dapat jawaban mengapa dia bisa demikian gitu. Karena secara organik mungkin kalau kita lihat nggak terlalu bermakna. Misalnya kayak endoskopinya ya baik-baik aja, nggak ada situasi yang terlalu urgent gitu ya, misalnya ada berak darah yang hitam atau misalnya muntah darah, itu nggak ada. Cuman makanya dia bingung kan, endoskopi nggak ada apa-apa, semuanya bilang fine kok, saya jadi kayak orang yang seperti ini gitu. Dan menariknya ada gejala-gejala kecemasan yang nyata. Jadi kalau misalnya secara karakteristik pasiennya sih kayaknya lebih banyak kayak masuk ke diagnostik gangguan kecemasan gitu ya. Tipikalnya gangguan cemas menyeluruh atau gangguan cemas panik ya, itu banyak banget terjadi. Biasanya mereka tuh datang udah dalam kondisi yang memang aware dengan kecemasannya, atau ini kecemasannya masih pada unconscious nih, jadi rata-rata denial atau resisten gitu ya. Maksudnya menyangkal lah, saya tuh nggak stres dok, tapi nggak tahu nih lambung saya kok kayaknya nggak enak, udah bolak-balik periksa ke dokter penyakit dalam gitu ya, terus sama dokter penyakit dalam di refer ke psikiater gitu. Ya kondisinya kayak gitu atau mereka udah aware? Ada yang udah aware. Jadi ada yang udah aware tuh maksudnya dia udah tahu nih, kalau saya ini memang mengalami gangguan lambung. Terus kemudian semua dokter yang saya kunjungi bilang saya tuh jangan banyak mikir, mungkin harus banyak liburan, tetapi sekarang nggak bisa liburan gitu. Jadi mereka udah tahu gitu sebenarnya. Cuman ada beberapa memang yang nggak jelas gitu. Jadi dia bilang saya kayaknya sumber stres saya nggak terlalu dominan ya, karena kita tahu ya Mbak Fisya ya, kalau kita bicara tentang gangguan stres itu kadang-kadang mereka mikirnya itu harus stres yang akut gitu, yang benar-benar baru terjadi dan gede gitu ya, istilahnya kayak misalnya ketimpa banjir gitu ya, atau misalnya tiba-tiba mobil kita mogok di jalan gitu, yang tiba-tiba seperti itu. Orang tuh suka lupa bahwa ternyata kehidupan sehari-hari kita ini juga rentan kan mengalami stres yang kadang-kadang nggak kita sadari ini sebagai sesuatu hal yang mungkin menurut kita biasa gitu. Nah ini yang mungkin menurut saya tuh banyak terjadi pada pasien-pasien gangguan psikosomatik ya, karena banyaknya mereka kan datang sudah lebih dari beberapa tahun ya, kadang-kadang udah 2 tahun, 3 tahun, ada sih yang sekarang udah lebih lumayan ya karena edukasi, ada 3 bulan udah dateng ya, tapi kebanyakan banyak juga yang udah 2 bulan lebih gitu, hampir lebih dari 6 bulan lah baru datang meminta bantuan, ketika semua orang mengatakan kamu nggak ada apa-apa sebenarnya, lambung itu baik-baik saja. Jadi ada yang sudah
sudah melalui perjalanan yang panjang, akhirnya baru datang ke psikiater. Ada juga yang ya mungkin udah lebih well informed gitu ya, cepet akhirnya nyampe gitu ya. Nah, kita kan sekarang mau ngomong tentang kepribadiannya nih, kepribadian pasien dengan psikosomatik. Gimana tuh? Rata-rata kepribadian seperti apa tuh yang Mas Andri temuin tuh di praktek? Yang paling kelihatannya dominan tuh memang kebanyakan orangnya itu perfeksionis ya, istilah awamnya itu ya. Jadi perfeksionis dalam hal ini tuh bukan selalu jadi rapi gitu kan. Kalau kita kan selalu mikirnya tuh, oh orang perfeksionis tuh rapi gitu ya, misalnya detail gitu ya. Itu belum tentu selalu seperti itu. Itu jelas ada yang detail, sangat detail, rapi gitu. Tapi banyak di antara mereka tuh sebenarnya adalah orang-orang yang kalau kita mau bicara sebenarnya adalah orang-orang yang punya kepribadian tuh mau menang sendiri gitu ya, mau menang sendiri, mau semuanya serba rapi, sesuai keinginan dia gitu ya, nggak sabaran ya kayak gitu. Dan ini yang kadang-kadang tuh mereka baru menyadarinya belakangan gitu ya, ketika mereka merasa apa sih yang membuat saya itu seolah-olah kayaknya tegang terus gitu ya. Saya bilang ya Anda tegang terus ya karena sebenarnya kan kelihatannya Anda semuanya menginginkan seperti maunya Anda gitu, maunya diri kita gitu. Padahal kan banyak dari kita nggak bisa ya selalu mendapatkan apa yang kita inginkan, boro-boro gitu. Kadang-kadang setengahnya aja belum tentu dapat gitu. Nah, hal ini yang membuat mungkin kebanyakan orang yang mengalami gangguan kecemasan akibat situasi yang tidak mendukung dia dan lama-lama menyebabkan ketidakseimbangan sistem saraf otonom ya, yang mana akan mengarah ke gejala-gejala psikosomatik yang dominan gitu. Ini yang paling sering terjadi gitu. Bahkan kalau kita lihat ada beberapa tipe personality atau kepribadian tertentu yang kita kenal seperti type A personality gitu ya. Jadi kepribadian tipe A yang dulu banyak dikaitkan dengan masalah jantung ya, di mana orang-orang yang persisten, konsisten ya, nggak sabaran, self-directednya bagus, itu sebenarnya orang-orang yang rentan gitu mengalami masalah jantung. Dan sekarang tentunya di era saat ini banyak juga yang mengalami masalah kejiwaan ya, khususnya dengan kondisi fisik yang dominan seperti kasus-kasus psikosomatik yang saya temui di dalam praktek sehari-hari gitu. Ya, jadi memang kalau yang kepribadiannya tadi cenderung ada perfeksionisme gitu yang cukup dominan, kalau saya perhatiin itu juga cenderung nggak fleksibel gitu. Itu yang kadang-kadang suka membuat jadi cemas, jadi depres kalau ternyata kondisi yang dialami tadi nggak sesuai sama keinginan atau sama aturan yang sebetulnya dia sendiri yang buat gitu. Rules-nya dia yang pengen kalau misalnya di rumah perlu rapi, atau kalau naruh sesuatu harus di sini misalnya gitu, atau kalau mau berangkat ke suatu tempat itu pagi udah harus bangun jam sekian dan sebagainya. Jadi begitu suaminya misalnya ternyata santai-santai, nggak bangun tepat waktu, nah disitulah mulai muncul rasa kekesalan, tidak nyaman, tapi kalau nggak bisa diungkapkan larinya ke fisik deh jadinya. Rata-rata kayak gitu tuh. Nah, itu yang kalau yang saya temui dia Mas yang Andri. Menurut saya tuh kadang-kadang yang tadi kita bicara di depan ya, bahwa ternyata orang tuh nggak sadar bahwa kehidupan sehari-harinya itu bisa membuat dia lebih tampaknya stres kan sebenarnya gitu, bahwa dia nggak mendapatkan apa yang dia inginkan. Cuman kan orang suka selalu ngomongnya begini, ya saya sih sebenarnya punya suami baik. Jadi ngomongnya udah pakai sebenarnya punya suami baik. Sebenarnya. Nah, jadi yang nggak sebenarnya apa? Nah, gitu. Jadi kalau bilang begitu tuh pasti ada sesuatu gitu ya. Ya saya sih orangnya sebenarnya kehidupan saya sih baik-baik aja sih dok. Gitu. Tapi ada tapinya nantinya gitu. Jadi ini tapinya ini yang sebenarnya sumber tadi gitu, bahwa ketika kita berbicara tentang masalah stres itu kadang-kadang itu hal yang nggak kita kenali sehari-hari gitu, bukan sesuatu yang kayaknya jelas seperti kayak dapat deadline atau misalnya ujian atau wawancara. Kadang-kadang yang harus kayak event gitu besar ya. Yang lucu-lucu tuh kayak misalnya istri suka ngomel kalau suami ngambil baju ditarik gitu kan.
Mm-mm. Kalau dia merasa itu, Mestinya aduh gue diangkat kesel ya, banget. diangkat, jangan Gua, ditarik. kalau laki itu susah Mbak. Aku sih jujur Gitu aja ya. sih, kayak betul. Kita tuh merasa kenapa diangkat? Kan dicabut lebih lebih cepet gitu Lebih kan. cepat. Nah, cuma kita nggak tahu bahwa ternyata yang ikut itu jadi juga lecek gitu istilahnya kan. Sedangkan udah rapi-rapi, udah dirapiin gitu ya. Dan itu kayaknya sesuatu yang mungkin buat sebagian orang tuh bisa membuat kesel. Jadi jangan salah loh ya. Kita punya pasangan gitu ya. Mungkin yang Mm-mm. kebetulan nonton sekarang ini. Itu Ah, kadang-kadang hal-hal yang kecil kayak gitu tuh bisa jadi sumber nggak nyaman. Karena perfeksionis kita itu tadi yang selalu kepinginnya misalnya kalau bisa punya suami yang rapi, yang ngambilnya mm-mm. bener kayak gitu. Dan hal kecil itu kadang-kadang bisa jadi bikin ribut gitu. Kalau misalnya situasi kondisi kita tuh lagi nggak enak, kan kita bisa nyadarin gitu Benar. ya. Ah, ah. Kalau misalnya lagi nggak enak gitu, makanya saya nggak mau terlalu capek tuh praktek gitu, karena saya khawatir kalau saya pulang ke rumah jadi sensi saya. Misalnya, Mm-mm. gara-gara saya terlalu lelah, misalnya Mm-mm. secara emosional. Itu juga salah satu yang sering jadi problem kalau di kehidupan pasien juga gitu, kalau kita lihat di Mm. dalam pengalaman klinis kan. Dan ini sebenarnya kan hal-hal kecil kayak misal tadi masalah narik baju atau masalah Hmm, naruh baju kotor di cucian deh gitu ya. Kadang-kadang nggak hmm, taruh di tempatnya misalnya. hmm, Mungkin sepele, kecil, tapi setelah berlangsung lama, bertahun-tahun, puluhan tahun, kronis, terus hmm, pada satu titik tuh akhirnya jadi ada titik jenuh lah kasarannya gitu ya, ada titik jenuh, kemudian mungkin ya ada faktor usia di situ, ada faktor memang kondisi medis atau memang kayak lagi pandemi gini nggak bisa hmm. banyak refreshing gitu. Nah muncullah gejala-gejala gangguan mental gitu, yang kadang-kadang pasien ngerasa saya dulu biasa-biasa aja sih, udah tahu suaminya Hmm, modelnya kayak gini gitu ya. ya. Udah puluhan tahun nggak apa-apa gitu. Kenapa baru sekarang gitu? Itu kayak nabung, nabung apa perasaan kesel cuma sekarang. Nah, keluar nih tabungannya. Karena Jadi kronik menurut stres saya ya. seringkali ya begitu kan, kita taunya bahwa orang itu kadang-kadang mengira bahwa hal ini kecil, ya kan? Mm-mm. Dia tidak menyadari bahwa hal kecil ini menyebabkan sesuatu gitu. Makanya saya berupaya gitu ya, kalau buat diri saya sendiri misalnya membuat praktek saya itu menyenangkan gitu ya. Jadi artinya Mm-mm. saya dalam kondisi prima ketika menghadapi pasien, ada perasaan senang ingin membantu mereka untuk melewati masalahnya. Saya tidak sampai kecapean gitu ya. Saya nggak mau sampai take to the limits gitu ya. Mm-mm. Jadi Mm-mm. saya cukupkan sampai sini karena saya tahu nih, ini kayaknya nih batasan. Dulu sih pernah tuh waktu aku 5 tahun yang lalu, Mm. mungkin beberapa pasien yang sudah lama pernah konsultasi ke saya itu, kalau Sabtu saya tuh bisa terima sampai 30 pasien. Jadi Wow. benar-benar 12 jam, praktek tuh 12 jam ya, dengan asumsi setiap pasien tuh diberikan waktu 20 menit sampai 25 menit. Itu Mm. 12 jam. Itu benar-benar habisnya itu exhausted sekali. Sampai kayaknya Capek mau ya. pulang ke rumah itu mau ngomong males gitu, saking udah kecapean ngomong gitu ya. Mm. 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 Apalagi kalau dengan kondisi sekarang di mana kita kan pakai masker ya. Tidak tidak apa tidak terlalu apa namanya nyaman pastinya gitu. Lebih enak Mm. kan tanpa masker pastinya. Nah, tapi kan kita sudah terbiasa ya, apalagi dulu waktu zaman-zamannya awal-awal kita gitu ya. Tapi secara umum memang melelahkan. Nah, kalau saya sih maunya ya tidak sampai begitu gitu. Karena ketika kita itu seringkali lupa batasan kita, banyak di antara pasien-pasien juga begitu kan. Mereka lupa itu batasannya stresnya ya. Mm. Akhirnya jadi dah timbul tuh stres itu. Betul. Makanya ketika di trace back ke belakang sebenarnya kalau kita lihat ini sih gejalanya udah dari dulu-dulu sebenarnya Dimulai kan. dari dulu-dulu ya. Mm-mm. Makanya Mm-mm. jangan suka berharap bahwa segala sesuatunya bisa selesai segera gitu dengan Instan. hanya Nah, memberikan obat. Ada obat ajaib nggak dok yang bisa memberikan kesembuhan kepada saya gitu? Ya itu kan hal yang nggak mungkin gitu. Maksud saya betul. bagaimanapun situasi ini tentu harus diperhatikan gitu ya, bahwa teman-teman banyak yang mengira bahwa kan namanya dokter jiwa ya kalau bisa ya kita datang sekali atau 2 kali itu sembuh gitu. Berikan Mm-mm. sesuatu deh dok, nasihat atau apa. Ya siapa yang nasehatin? Nggak ada
Belum tentu orang tuanya sendiri aja nasehatin belum tentu diterima, apalagi dokternya kayak gitu. Kadang-kadang kita kepengennya cepet gitu ya, karena mungkin udah nggak enak banget menderita seperti itu, tapi nggak mungkin gitu kan kita bisa melakukan. Apalagi kepribadian, ya tahu sendirilah kalau kepribadian itu susah ya diubahnya. Gitu. Betul. Karena kan memang udah terbentuk gitu ya kepribadiannya. Tuh si Jimmy tuh bilang tuh, prakteknya jangan lama-lama. Nih, saya mau protes nih sama Jimmy nih ya. Kenapa saya sih tuh, Jimmy? Gini, saya kirim pasien ke Jimmy ya. Saya terus? bilang, karena saya nggak bisa terima selalu pasien untuk psikoterapi dan suami istri. Jadi saya pinginnya tuh istrinya ke Jimmy, suaminya sama saya gitu kan. Jadi ternyata Jimmy tuh waktu tunggunya sebulan. Wah, gara-gara dia ngebatasin pasien seharinya itu cuma berapa, 8 apa 10 kata pasien saya gitu ya. Waduh, saya bilang, ini si Jimmy bener-bener nih, pasiennya sampai nunggu sebulan. Nah ini mungkin Jimmy juga harus mengurangi jamnya, Jim. Jangan lama-lama sama pasien. Gitu Tapi dia psikoterapis kan, dia dokter jiwa psikoterapis. Nanti bingung saya juga kalau misalnya mau kirim ke siapa, kalau misalnya nggak semua orang bisa psikoterapis dengan baik kan tentunya. Ini yang kita harapkan. Dan salah satu cara untuk mengubah kepribadian kan, atau beradaptasi dengan kepribadian kan memang dengan itu gitu. Dengan psikoterapi yang nggak sebentar. Bantuan tuh psikoterapi. Gitu. Benar. Tadi saya lihat ada pertanyaan hipnoterapis juga tuh. Oh, tadi tuh ada pertanyaan tentang hipnoterapis. Ini banyak pertanyaan sih sebenarnya ya. Iya, dia bilang, apa hipnoterapis itu juga bisa menyembuhkan cemas? Ya, bisa aja. Oke. Ini yang nanya seorang hipnoterapis ya? Betul. Kalau misalnya ada beberapa orang yang suka ngomong, pengen ke hipnoterapis itu supaya diganti otaknya gitu, supaya semua kenangan buruk langsung gitu kan. Memori yang nggak enak hilang. Gitu. Saya pikir itu juga naif ya. Jadi kita juga merasa bahwa apa yang kita perbuat selama bertahun-tahun tiba-tiba kita pengen ilangin begitu aja, ya nggak bisa lah ya. Itu sesuatu yang proses. Dan saya juga berharap teman-teman hipnoterapis juga mengatakan hal itu kepada kliennya ya, bahwa mereka memang punya ya kepingin untuk melakukan sesuatu, pastinya berusaha dulu lah, nggak segampang itu juga kan. Gitu. Iya, kadang-kadang pasien tuh memang datang ke kita tuh dengan ekspektasi yang luar biasa ya, mengharapkan instant fix, mengharapkan childhood traumanya hilang gitu ya, lenyap seketika, atau perasaan gak enak langsung tiba-tiba hilang. Padahal ya kita nggak bisa menjanjikan itu gitu. Makanya kita berharap sih teman-teman profesi lain yang juga sama-sama bergerak di bidang kesehatan mental, kita bareng-bareng nih untuk bikin awareness lah bahwa kondisi kesehatan mental itu membutuhkan waktu, membutuhkan proses untuk pemulihan gitu ya, nggak ada instant fix lah gitu. Nah, ini kita mau jawab pertanyaan gak nih? Banyak sih ya pertanyaannya. Boleh, lumayan ya. Boleh. Kayak itu juga tadi salah satu yang paling penting tuh tadi yang Mbak Visa bilang ya, bahwa kalau misalnya kita tuh harus juga tahu batas kemampuan kita ya, karena bagaimanapun kadang-kadang gitu ya, kita merasa bahwa kayaknya mampu nih, kayaknya gue bisa nih kayak gitu ya. Saya tadi mengapa saya sebut Jimmy, kebetulan Jimmy juga ikut andil di dalam ilmu psikoterapi. Saya kira memang Jimmy, kemudian Mbak Visa ini adalah dokter-dokter yang memang mendedikasikan ya di bidang itu gitu ya. Saya sendiri memang sudah beberapa tahun belakangan ini tidak menjalankan lagi praktek sebagai psikoterapis gitu ya, karena keterbatasan waktu gitu, dan saya tahu sangat demanding itu. Makanya saya luar biasa deh kalau misalnya dokter-dokter jiwa yang masih melakukan psikoterapi seperti Mbak Visa, kemudian Jimmy yang sampai men-setting waktu seperti itu sih menurut saya luar biasa. Cuman kadang-kadang ya itu tadi, karena demandingnya pasien itu seolah-olah kepingin cepat gitu ya, mau sembuh gitu. Sedangkan kalau saya bilang, Anda itu tahu nggak kalau supporting obat itu kan paling cuma 50% sampai 70% paling banyak. Tapi ketika Anda mengatakan, saya bisa kambuh lagi nggak dok nantinya? Ya bisa lah. Kalau secara kepribadian Anda nggak berubah. Ini kayak nutupin, kalau saya dulu tuh bilangnya tuh nutupin nambal atap. Aja ya? Nambal atap, tapi kemudian kondisinya
hujannya masih ada, kemudian yang nimpukin anak kecil di sebelah rumah kita masih ada, ke genteng gitu. Jadi itu hal-hal yang menurut saya juga harus dipahami gitu sama teman-teman yang kebetulan saat ini menjalani proses terapi. Tidak mudah pastinya, tetapi ya kalau kita mau berupaya tentu harus bisa lebih baik gitu ke depannya. Yes, betul banget. Jadi ini kalau kita bicara misalnya gangguan cemasnya atau depresinya atau gangguan mental yang ada saat ini, mungkin akan bisa teratasi relatif lebih cepat lah. Tapi apa yang ada di kepribadiannya ini nih yang perlu kadang-kadang perlu di-fix, butuh waktu lebih lama ya, Mas Andri ya. Betul. Dan betul. Saya waktu itu kalau saya amatin juga ya, selain kepribadian yang cenderung perfeksionis tadi ya, yang punya rules dan aturan yang dia buat sendiri sebetulnya, saya tuh nemuin juga banyak basicnya tuh narsisistik juga. Ngalamin nggak Mas Andri? Jadi sebetulnya dia tuh narsisistik gitu ya, maksudnya personality-nya dia amat sangat aware gitu ya dengan apa ya, pemujaan atau pujian dari orang, validasi dari orang gitu ya. Dan saat itu nggak dapet, tapi dia terlalu narsis untuk mengakui bahwa dia butuh itu gitu. Atau dia nggak dapet itu dari lingkungan dia atau dari tempat kerjanya misalnya. Dan mulai tuh muncul tuh kecemasan atau keluhan-keluhan fisik. Itu saya temuin juga tuh beberapa yang seperti itu. Jadi yang dengan narsisismenya dia, dan kadang agak lebih berat karena untuk mengakui saya cemas, saya nggak enak, itu juga berat untuk orang yang dengan narsisisme. Tapi kita kalau misalnya dalam praktek seharian yang sudah cukup lama seperti saya gitu ya, sudah 12 tahun saya jadi dokter jiwa, mau tahun ke-13. Itu kalau pasiennya narsisistik memang berasa penuh tuh ruangan. Ya, penuh banget. Kita berasa kegeser. Ketika dia ngomong itu kita kok ikut-ikutan kayak kedorong. That's why yang tadi Mbak Fisya bilang bahwa kayaknya energi itu kayak ada yang keluar kan, energi itu keluar dan ngedorong itu ya. Saya merasakan tuh beberapa kali ya. Dan kadang-kadang ini menarik nih ketika kadang-kadang tuh kita melihatnya secara awam, orang yang narsisistik itu sepertinya kayaknya dia baik banget ya. Pokoknya pokoknya dok saya ini sama orang baik banget loh. Saya bingung loh, orang kok kenapa ya begitu sama saya? Saya tuh baik banget. Kesini baik, ada orang yang mau membutuhkan, orang tua kalau mau minta apa aja saya pasti kasih. Nggak pernah berbuat jahat gitu ya? Iya. Nah hal-hal kayak gini yang tadi kita bilang, ditambah dengan perfeksionisnya dalam tanda kutip itu, dia merasa bahwa harusnya orang baik kayak gue nih, harusnya tuh bisa dapat pujian, dapat apresiasi gitu ya, apresiasi ya dari orang, afirmasi yang mengatakan gue baik gitu, yang gue oke gitu. Tapi ternyata tidak gitu, dan itu membuat dia rasanya kok begini gitu. Ternyata nggak sesuai nih kalau begitu. Jadi hal-hal seperti inilah yang menurut saya penting juga untuk diketahui. Nah dalam terminologi kepribadian itulah teman-teman dokter jiwa atau psikolog klinis yang memang menjalani psikoterapis akan melihat gitu kondisi ini sebagai sesuatu hal yang sangat mempengaruhi kecemasan. Karena nggak seperti kayak cemas itu kan nggak kayak cuman aduh gue takut mikirin ini gitu, nggak segampang itu, nggak sesimpel itu gitu. Makanya saya masih membutuhkan teman-teman sejawat dokter jiwa yang masuk ke sana gitu, yang seperti Jimmy Ardian tadi, dokter Jimmy Ardian di Siloam Bogor ya beliau, kemudian dokter Fisya juga di Rumah Sakit Pondok Indah gitu ya, dimana kita berharap kerjasama deh. Saya kayaknya nggak tahan deh gue kalau semuanya psikoterapis gitu ya kan. Saya bisa, emang tapi capek sih psikoterapi itu, capek. I can handle it ya, saya nggak bisa begitu. Makanya orang juga bingung, kok 20 menit dok cukup dok? Ya kalau clinical diagnostic aja sama edukasi, psikoedukasi, kemudian dengan mantra saya ikhlas, sabar dan sadarnya diingat-ingat, maka itu ya? Akan lebih baik. Nah, gitu. Cuman memang perlu waktu lah gitu. Betul. Saya tuh dulu waktu PPDS, waktu residen ya, sekolah psikiater ya teman-teman ya, PPDS itu
Terus kan ngikutin Dokter Sylvia tuh guru kita ya, psikoterapis gitu ya. Itu pembimbing saya dari tingkat koas tuh. Wah, pembimbing ya beliau ya. Nah, itu tuh yang begitu saya ikut dampingin beliau dan saya sampai amazed gitu. Dokter nggak capek ya gitu karena setiap pasien dilakukan psikoterapi dan beliau tuh bawa buku catatan gitu loh, bawa buku catatan itu yang untuk praktek sorenya, untuk praktek yang lain gitu, benar-benar yang ada beberapa appointment dan itu psikoterapi gitu. Saya ngebayangin satu pasien aja capek banget psikoterapi gitu kan. Dan ya itu apa namanya, endurance-nya mungkin udah memang sudah di bidangnya ya, di bidang seperti itu. Terus in between session-nya kayaknya itu juga butuh apa ya, butuh break, butuh bisa nge-recharge lagi sebelum ketemu sama pasien berikutnya gitu. Dan ternyata itu yang saya tidak bisa lakukan. Penting banget. Iya, kalau psikoterapi itu harus kayak gitu. Dia harus, makanya time limit ya, dan kemudian juga melihatnya sesi per sesi itu kan. Cuman kalau kita bicara kepribadian, rasanya tidak bisa berubah hanya dengan obat. Ya, saya suka tekankan kepada pasien, tidak ada obat antidepresan, anti cemas, anti psikotik yang bisa mengubah kepribadian seseorang. Yang bisa mengubah kepribadian seseorang adalah proses psikoterapi itu sendiri gitu ya. Kayak belajar, learning process itu terapinya. Karena kita nggak pernah bisa tahu gitu untuk seperti itu. Walaupun mungkin ada beberapa cara gitu yang jangan misalnya, dok saya udah belajar psikoterapi loh dok. Ah, dari mana Anda psikoterapi? Baca postingan Instagram dok. Mantap. Luar biasa. Postingan Instagram sekarang kan dok kayak psikoterapi dok. Ya juga sih gayanya sih, tapi ya enggak lah, mana bisa sih. Gimana sih? Betul. Mau jawab pertanyaan nih kita? Yo, pertanyaan ya. Yang mana nih kita jawab nih? Coba kita lihat ya teman-teman. Thank you ya udah pada aktif banget nih joining our discussions. Nah ini deh dari Desaptori ini nih tentang tiroid, soalnya dia ngalaminnya ya. Dok, putri saya ada kelainan tiroid yang mempengaruhi psikisnya, sering mood swing. Nah, bagaimana cara mengatasinya dan bagaimana keluarga harus bersikap? Oh, ini kaitannya ini ya, ada mood swing, tapi juga ada basic kelainan tiroid. Gimana tuh? Usianya berapa dulu? Usianya berapa dulu kan? Kalau misalnya pada anak-anak atau remaja, mungkin itu biasanya akan berkaitan dengan proses tumbuh kembangnya dia, ya. Kalau tiroid itu, ya. Tapi kalau untuk usia yang udah dewasa, yang di atas 18 tahun, mungkin juga bisa berpengaruh pada moodnya. Kalau pertumbuhannya mungkin udah nggak lagi. Tapi saya dalam pengalaman praktek memang cukup sering menemukan pasien-pasien yang baik yang hipertiroid maupun yang hipotiroid, ya. Kalau hipertiroid kecenderungannya akan cemas ya, kecemasannya banyak gitu ya. Kemudian yang hipotiroid ya kebanyakan akan depresi. Namun pengobatan baik dengan Euthyrox atau Thyroxine itu juga seringkali menjadi problem. Dimana kalau misalnya untuk menjaga supaya TSH-nya ya, thyroid stimulating hormonnya itu yang sering diperiksa sebagai salah satu marker apakah ini sudah dalam kondisi yang stabil, tiroidnya itu juga agak sulit untuk tercapai. Makanya nggak heran banyak pasien-pasien tiroid juga mengalami gangguan depresi, gangguan kecemasan gitu ya, karena problem itu. Bahkan kalau di Amerika sendiri dikatakan bahwa 2 pemeriksaan yang wajib dilakukan untuk pasien gangguan cemas panik adalah EKG dan juga satu lagi itu tiroid ya. Jadi pemeriksaan tiroid itu sangat sering direkomendasikan. Walaupun secara klinis praktis kita biasanya melihatnya dari pemeriksaan klinis ya, bisa dari itu kita bisa melakukan anamnesis juga untuk mengatakan ini tiroid atau bukan. Tapi ada baiknya kita tetap melakukan screening gitu ya. Kalau memang kelihatannya kok ini agak-agak kita sebagai dokter lihat ini kayaknya kok agak ke arah tiroid kayak gitu. Kalau pengobatannya sih standarnya sama sih. Standarnya dalam artian dia harus pengobatan tiroidnya dengan benar dan pengobatan psikiatriknya juga dengan baik. Gitu. Yes. Jadi nanti bisa dicoba dikonsultasikan untuk kelainan tiroidnya tuh tadi ya yang tanya ya Bu ya, supaya bisa terkendali
artinya kan penyebabnya nih pencetus si mood swings-nya, nanti kemudian untuk kondisi mentalnya juga kita atasi bersama-sama dengan psikiaternya ya. Oke. Oke, aku akan random aja nih kayaknya pilih pertanyaan yang cukup eye catching. Nah, ini dari Markus Gunawan nih. Dok, just share aja dulu kepribadian mana nih tadi perasaan udah di dulu kepribadian saya tipe yang antusias. Tapi setelah kena anxiety dan hampir sembuh total, kepribadian saya jadi lebih menurun antusiasnya. Nah, gimana nih komentarnya nih Mas Andri? Sebenarnya ini yang sering dipertanyakan juga oleh teman-teman kita ya di dalam praktek, juga ketika si pasien itu sering bertanya gitu ya. Kalau kita ketemu pasien dengan kepribadian tertentu, ya seperti tadi kita bilang tipe A, ya kepribadian tipe A orangnya persisten, konsisten, kemudian hardworking, ya tiba-tiba kemudian tiba-tiba dia mengalami panic attack, ya. Dia mengalami masalah gejala-gejala psikosomatik yang nyata, lambungnya debar-debar, sesak napas, keluar keringat dingin, sampai bolak-balik ke IGD. Ya, kemudian dia kan kemudian jadi kendor tuh. Biasanya orang yang tadinya begitu luar biasa, sekarang naik mobil aja dia bawa nyetir mobil sendiri takut gitu ya. Nah, ketika di dalam proses menjalani pengobatan dengan kita ya sebagai psikiater, kadang-kadang itu tidak serta-merta kepribadiannya itu kembali seperti sebelum dia sakit. Gitu ya. Jadi orang itu seringkali meminta, "Dok, bisa nggak ya sih saya kembali seperti yang dulu?" Gitu. Jadi kalau dulu ada lagu Aku Masih Seperti Yang Dulu gitu ya, kalau yang anak 80-an tuh Aduh, tahu. ketahuan tua. Ya, jadi itu susah menjawabnya ya, Mbak Fisya, itu agak sulit gitu. Kenapa? Karena seringkali mereka merasakan bahwa saya kalau terlalu kenceng lagi kayak dulu, itu mulainya enak lagi badan saya. Kok kayaknya saya beda banget ya dok ya? Saya sudah pernah membuat beberapa video berkaitan dengan ini. Ketika orang itu merasakan jadi berbeda kepribadiannya setelah mengalami gangguan cemas panik pertama gitu. Jadi kayaknya tuh, jadi dulu tuh berani, sekarang kok nyeri gitu ya, agak jeri gitu ya, takut gitu kalau ada sesuatu, kayaknya mikirin dulu gitu. Padahal dulunya luar biasa. Saya dulu punya pasien yang jago banget ngebut gitu ya, 200 km per jam. Sekarang panic attack kena 90 km per jam aja dia udah ketakutan. Itu sesuatu yang mungkin perlu ditangani bukan cuma dengan obat, tapi juga dengan psikoterapi. Namun betul, saya tahu teman-teman kelihatannya ngomongnya enak banget, dokter, psikoterapi. Emang segampang itu? No. Kadang-kadang ya kita ketemu pasien mau ngejalanin psikoterapi, pasiennya sendiri yang kabur. Baru 4 kali datang dia udah mulai ngerasa, aduh, kok kayaknya makin lama gue kok makin kelihatan diri gue yang sebenarnya gitu ya. Iya, betul. Dan nggak enak karena rasanya nggak enak ya. Makanya saya selalu tambahkan tuh ikhlas, sabar, sadar, termasuk sadar diri gitu, bahwa kondisi seperti ini tuh memang nggak mudah. Menerima kenyataan diri kita ini juga mengalami gangguan kecemasan juga kan kadang-kadang membuat kita merasa, kok gue begini gitu, gue sih salah apa masa ya, sih kenapa gitu sampai mengalami ya begitu. Benar. Tapi memang ada beberapa tuh yang pasien saya juga yang sebelumnya bahkan kayak ya punya ini tertentu lah ya, punya posisi tertentu gitu, jenderal lah atau orang yang berkuasa, jagoan lah gitu. Ternyata setelah ngalamin gangguan cemas, gangguan panik itu ya berubah banget gitu. Istrinya juga bilang beda banget suami saya sekarang loh, jadi penakut gitu ya, jadi nggak segarang dulu lah gitu. Dulu dia jagoan banget, mau olahraga yang ekstrim juga ayo gitu. Sekarang kayak lebih takut-takut, lebih ragu-ragu gitu ya. Ya mungkin tadi ya perlu diatasi juga untuk personality atau kepribadiannya itu. Dan juga jangan lupa, mungkin sebagian memang tidak bisa kembali. Jadi artinya dia harus menerima diri dia apa adanya saat ini. Nah, kadang-kadang orang tuh susah, Mbak. Karena kalau kita lihat, bagaimana bisa menerima, dok, orang gue jadi nggak enak begini, kok bisa gimana terimanya. Tapi saya bilang, kalau Anda bisa terima keadaan Anda sekarang, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, itu bisa kok. Nggak semua orang tuh sadar. Saya itu beruntung gitu diingatkan ya, waktu usia 39 tahun, banyak hal-hal keputusan yang saya buat gitu. Untuk tidak membuat saya tuh jadi lebih baik. Waktu itu saya punya proyeksi gitu, punya
punya apa visualisasi lah istilah saya, bahwa di saat usia 80 tahun saya tuh tetap seperti ini, berat badan saya tetap seperti ini, rambut saya memutih sedikit nggak apa-apa, tapi saya tetap seperti ini dan tetap bisa melayani pasien dengan cukup banyak gitu ya, bisa 20 karena saya ingin membantu. Tapi saya tahu bahwa kalau saya harus begitu, maka saya harus membatasi dari sekarang. Saya nggak boleh terlalu capek karena saya akan melakukan maraton, bukan melakukan lari 100 meter atau 400 meter. Yes. Jadi saya harus benar-benar menjaga diri saya baik-baik. Dan salah satu menjaga diri saya baik-baik adalah tidak terlalu membebani diri saya terlalu besar gitu ya. Tekanan saya harus tekanan yang adjustable, yang bisa di-adjust gitu. Sehingga akhirnya nanti bisa lebih baik. Nah itu nggak semua orang memahami. Nah saya beruntung tuh diingatkan itu gitu ya oleh diri saya sendiri gitu. Dan ketika proses itu terjadi, akhirnya saya menjadi lebih tenang gitu. Di usia 40 tahun ke atas orang, life begins at 40, what kind of life? Ya, did you begin that time gitu. Jadi apa yang kita harapkan saat ini mungkin nggak akan terjadi sekarang, nggak bisa terjadi minggu depan. Tapi mungkin kalau kita belajar dari sekarang untuk kebaikan kita, setahun 2 tahun ke depan mungkin tercapai. Tapi jangan ragu kayak gitu. Betul. Dan ternyata psikoterapi itu kan tidak hanya untuk yang mengalami gangguan juga ya, untuk self improvement juga bisa ya, Mas Andri. Maksudnya kayak gini nih, kita punya tadi target visualisasi, kayaknya aku pengen tetap segar bugar sampai tua gitu ya, tetap dengan aktivitas seperti sekarang. Berarti ada yang perlu di-improve atau perlu diperbaiki gitu. Dan itu bisa juga loh dengan psikoterapi kan. Kita kan, jalanin ya. Betul. Karena pada dasarnya kan apa ya, kalau ada kan teori ya, mungkin Mbak Fisya lebih paham itu, bahwa kita membuat seperti mirroring gitu ya istilahnya ya, memberikan cermin kepada pasien untuk bisa melihat dirinya lebih baik. Proses terapi itu kan demikian. Kadang-kadang orang tuh belum tentu kan berhasil melihat dirinya dengan baik gitu. Dan itu yang menjadi salah satu faktor mengapa kesulitan dalam mengetahui gitu yang kurang dan lebih dari diri kita, dan akhirnya ke depannya kita jadi bingung gitu menentukan arah, nggak sesuai sama kepribadian kita, nggak sesuai sama kekuatan kita terjang terus gitu sampai akhirnya kita mengalami kelelahan mental, exhausted, burnout, dan akhirnya terjadilah gejala-gejala kecemasan, depresi pertama gitu. Dan itu bisa terjadi pada siapapun, even psikiatris sekalipun kan kita tahu. Betul banget. Iya. Dan ya supaya teman-teman juga tahu ya bahwa proses-proses perbaikan diri gitu ya, apakah memang sudah mengalami gangguan ataupun hanya sekedar problem, masalah dan ingin diimprove, ingin diperbaiki, itu semuanya butuh proses gitu. Kayak kalau misalnya psikoterapi kan juga jenisnya tuh macam-macam nih. Jadi kalau teman-teman biar tahu juga ya, jenisnya tuh macam-macam. Ada psikoterapi yang memang akan fokus sama masa lalu, sama mungkin masa kanaknya gimana, pola asuh orang tua, relasinya, dan itu akan melalui proses yang nggak enak. Jadi teman-teman akan ngalamin perasaan yang nggak nyaman gitu, mengingat apa ya, orang tuanya dulu mungkin galak atau cenderung abusive, atau dia dulu di neglect gitu, diabaikan orang tua, dan itu nggak enak. Makanya kadang-kadang benar baru 4-5 sesi mungkin udah nggak datang lagi, udah kabur, males dokternya, membuat saya merasa nggak enak, nggak nyaman. Di awal mungkin kayak gitu, tapi itu prosesnya gitu ya. Atau kalau kita psikoterapi yang CBT itu kasih PR misalnya, gitu kan, nanti bikin jurnal ini atau bikin kolom-kolom ini, itu harus dikerjakan. Jadi kadang ngerasa, dokternya ngasih gue PR lagi, ngasih tugas gitu. Ya memang begitu prosesnya gitu. Ya itulah, itu yang harus dijalanin sebenarnya, yang mungkin teman-teman perlu tahu ya, bahwa it all takes process lah gitu. Betul sekali. Nah ini tadi ada kaitannya, tadi ada yang nanya tentang oke, ini dari Lucy ya, Lucy Nuryani. Dokter, apakah gejala psikosomatik bisa terlihat dari kecil dengan pribadi yang suka panikan atau cemasan, namun efek ke fisik baru terasa setelah dewasa, suka sesak nafas? Apakah bisa disembuhkan, dokter?
Ada beberapa yang demikian. Jadi ada yang kelihatannya memang orangnya cemasan sejak kecil gitu ya. Tetapi kita harus tahu juga ya, tidak semua orang yang mengalami gangguan kecemasan itu mengalami gejala psikosomatik yang nyata. Jadi hanya ada transien psikosomatik gitu. Jadi gejalanya itu cuman kayak waktu datang gejala cemasnya, misalnya panic attack gitu ya, dia datang gejala-gejala seperti psikosomatiknya. Yang paling sering dominan yang menetap itu biasanya adalah kondisi-kondisi seperti tadi yang sakit lambung, kronik ya. Makanya kenapa di dalam istilahnya itu ada somatic symptom disorder gitu ya, di mana keluhan fisik mendominasi. Bukan keluhan psikologis yang kayak cemasnya, tapi lebih ke kondisi fisiknya. Nah, kalau kita melihat ada anak kecil yang dari kecil sudah agak cemasan, sangat ya kayak perfeksionis lah anak kecil tuh, pokoknya aduh harus ini harus itu kayak gitu. Nah, kita harus lihat dulu bagaimana pola asuhnya kan dari orang tersebut gitu. Apakah ini merupakan coping dari copycat dari keluarga terdekatnya, misalnya ibunya atau ayahnya gitu. Terutama sih biasanya ibu kan yang seringkali menularkan tanda kutip kecemasan kepada anaknya. Benar. Atau mungkin dia mungkin self directednya gitu. Makanya kalau saya melihat tidak terlalu banyak kasus psikosomatik yang saya tangani itu masa kecilnya itu pencemas, tidak terlalu banyak. Biasanya mulai terjadi ketika masa-masa remaja, ya di usia-usia SMA, SMP, itu baru mulai kelihatan. Tapi itu pun juga jarang, bahkan lebih lagi dari sekitar dewasa. Jadi ini menarik yang seperti tadi kata Pak Markus katakan bahwa kenapa dulunya itu dia kayaknya nggak akan ngira bahwa dia itu akan mengalami gangguan cemas gitu ya. Dulu kayaknya gue orangnya easy going banget gitu, santai gitu. Tapi kenapa tiba-tiba suddenly gue cemas? Nah ini yang tadi kita bahas di depan ya Mbak Vivi ya, bahwa ternyata banyak di antara kita tuh tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata menimbulkan sesuatu yang tidak nyaman buat diri kita. Jadi kayak tadi Mbak Vivi bilang tuh udah gelasnya udah kepenuhan, udah numpuk-numpuk ternyata. Nah, itu yang mungkin terjadi. Jadi nggak selalu dari anak kecil, jadi nggak selalu kayak gitu. Nggak selalu ya. Dan kalau kita tahu bahwa ternyata kehidupan sehari-hari yang ringan-ringan, hal-hal kecil yang nggak enak ringan ini bisa someday bikin suatu kondisi mental tertentu, berarti kita stress release juga harus harian ya kali ya Mas Andrea. Jangan nunggu kayak 3 bulan lagi baru bisa cuti jalan-jalan baru stress release gitu. Tapi sehari-hari kita kayak maraton, ya nggak? Kayaknya butuh ada sesi, jangan ditumpuk gitu loh. Betul. Saya selalu sarankan buat pasien saya, karena saya melakukannya sendiri di rumah gitu ya. Jadi ada masa di waktu 15 menit sampai 30 menit dalam setiap harinya, saya memberikan waktu saya itu untuk latihan breathing exercise. Pertama saya berdoa dulu ya, biasanya baca parita. Kemudian habis baca parita, saya duduk sebentar. Jadi kayak self-reflection gitu ya. Pernapasan, latihan pernapasan sedikit. Dan kemudian saya berupaya untuk benar-benar masuk ke stage di mana saya merasa tuh tenang, fulfill, merasakan kepuasan gitu ya di dalam diri saya gitu ya. Dan itu memang dilakukan setiap hari gitu, menjelang tidur dan di malam hari dan pagi hari setelah saya bangun. Karena saya biasanya kalau bangun itu saya nggak langsung buka HP. Jadi saya buka HP itu sekitaran 1 jam sesudah bangun. Jadi kalau saya sudah ngopi, kadang-kadang duduk-duduk sambil baca buku, ya isi recharge tuh saya baca-baca buku gitu ya. Nah itu baru kemudian saya melakukan buka-buka WhatsApp ataupun Instagram atau apalah itu. Intinya supaya saya bisa memilih dulu. Pagi-pagi saya bisa memilih, saya itu mendapatkan input yang bagus dulu dari buku yang saya baca. Itu. Dan itu membuat saya lebih tenang. Nah gitu, lebih tenang, lebih bahagia. Nanti kalau saya dapat kurang bagus gitu karena mendapatkan berita dari WhatsApp bahwa ada sesuatu yang harus saya kerjakan segera, atau saya dituntut untuk ini, untuk itu gitu ya, untuk melakukan ini dan itu, saya lebih tenang ngadepinnya. Oh ya udah, kan tadi saya udah dapat pikiran positifnya dulu gitu. Nah latihan itu sebenarnya yang paling penting untuk harus diperhatikan setiap harinya kayak gitu. Yes, itu kayaknya bisa dipraktekin nih sama teman-teman ya. Jadi kasih waktu untuk diri sendiri untuk be recharged gitu ya,
apakah latihan breathing exercise atau melakukan sesuatu yang memang positif ya, supaya bisa vibe-nya tetap positif gitu, positive vibes ya. Oke deh. Yeah. Wah, saya udah janjinya cuma 45 menit ya sama Mas Andri. Ini udah lebih dari di charge-nya lebih nih kayaknya, lebih dari 45 menit. Ya, yang pasti buat teman-teman yang nggak ikut dari awal, nanti kita akan upload ke ini ya, ke IG ya, untuk videonya supaya bisa pada. Saya biasanya juga minta izin untuk ditayangkan di YouTube saya. Biasanya nanti saya download dari IG TV-nya Mbak Fisya ya. Silakan, siap gitu. Siapa sih yang nggak mau ditayangin di YouTube-nya Dokter Andri gitu loh, Andri psikosomatik gitu loh. Oke deh. Oke deh, jadi kita wrap up aja deh. Teman-teman nih soalnya pertanyaannya banyak ya, luar biasa. Semuanya antusias, pengen join, pengen ikut berinteraksi sama kita semua. Thank you ya. Tapi kita mohon maaf banget nggak bisa jawab satu persatu pertanyaan teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa bahas di lain waktu gitu ya. Dan jangan lupa kalau hal yang sifatnya pribadi silahkan konsultasi sama psikiater atau psikolog masing-masing ya, karena itu akan butuh personal individual session gitu ya. Oke, last message-nya apa nih Mas Andri buat teman-teman yang menyimak? Mungkin ada apa ya, pesan-pesan saya selalu mengingatkan saya selalu mengingatkan mantra saya itu, ikhlas, sabar, dan sadar. Jadi kalau kita harus ikhlas ya, kalau misalnya kita mengalami masalah yang terkait dengan psikosomatik, kita harus ikhlas dulu, menerima bahwa kita mengalami hal tersebut. Kita juga harus sabar, termasuk dalam menjalani proses terapi, apalagi psikoterapi yang sangat membutuhkan waktu. Intinya proses berubah itu memang perlu waktu dan perlu proses yang panjang. Dan jangan lupa untuk menyadari apa adanya. Kalau misalnya kita kok berubah dari yang dulunya, jadi sekarang agak sedikit penakut, seperti tadi apa yang dikatakan oleh Dr. Vivi juga, kita belajar untuk mengatakan bahwa oke, saya sadari itu ya, saya terima itu apa adanya, bagian dari diri saya. Bukan berarti saya menjadi lebih asing dengan diri saya, tapi saya bisa menerima dan mencintai diri saya yang sekarang ini. Dan itu akan menambah suatu perasaan fulfill ya, perasaan berkecukupan gitu ya di dalam diri kita, yang membuat perasaan itu membuat kita lebih berkurang kecemasannya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Gitu. Luar biasa ya, ikhlas, sabar, sadar gitu ya. Sadar. Benar nggak? Benar ya. Betul. Okay. Mantra Kisamber Edan. Luar biasa. Bukan Rainbow, bukan. Kisamber Edan. Waduh, udah lewat. Udah lewat masanya. Rambo Edan, Ramdan. Rambo Edan. Oke, thank you banget ya Dokter Andri SPKJ FAPM udah bersedia nih jadi teman diskusi dan narasumber saya malam hari ini ya. Thank you buat teman-teman semua yang udah join. Tiap Kamis malam jam 8 malam tuh saya bikin live IG bersama beberapa narasumber yang kece-kece gitu ya. Biasanya sih ya teman-teman sendiri semuanya. Tapi mudah-mudahan bisa berbagi, bisa sharing ilmu, bisa memberi inspirasi ataupun motivasi buat teman-teman semuanya. Thank you banget yang udah join. Kita ketemu next time ya. Dokter Andri sukses terus ya. Thank you. Sehat terus. Bisa ya, sehat selalu. Thank you semua teman-teman semua. Kita stay connected ya. Oke. Yes. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Stay safe ya. Bye. Thank you teman-teman. Sama-sama semua. Yo. Bye.